Ya, teman-teman semua, kita lanjutkan di part kedua ini, case tadi yang pertama, batch reaktornya. Reaksi fase cair, ordernya order 2, dilangsungkan dalam reaktor batch ya. Reaksinya 2A menjadi B plus C, konstanta rasinya 3 dm per mol, liter ya, liter mol per jam ya. Kita diminta menentukan, mengestimasikan berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai konversi 90% di dalam volume reaktornya. Di dalam reaktor batch volumenya 1000 liter ya, CA0 nya 1,5. Kita juga diminta menentukan jumlah reaktor agar prosesnya reaktor batch itu secara overall bisa berlangsung secara kontinu ya, meskipun reaktor ini adalah reaktor batch ya, dimana waktu preparasinya 1 jam, kemudian pengeluaran produk, bersih 1 jam juga. Kemudian buatlah time schedule-nya ya. Ini adalah contoh yang sederhana, yang mirip-mirip ya. Kalau saudara mengusahakan TPP, kemudian kebetulan reaktornya ada prosesnya batch ya. Baik, kita lihat ya. Ya, caranya, langkah-langkahnya seperti algoritma di Vogler ya. Kita buat neraca nol dulu. Reaktor batch adalah T secara waktu, volumenya sudah fix ya, NA0 integral dx per min NaV. Karena ini fasenya cair, sehingga V-nya konstan, sehingga nanti bisa dikeluarkan ke sini nanti ya. Jadi NA0 per V jadi CA0 nantinya, CA0 ya. Kemudian rate law-nya ada 2, KCA kuadrat ya. Kemudian stoichiometry, definisi CA-nya CA01 min XA ya, karena fase cair. Kemudian disubstitusikan, 3 masuk ke 2, 2 masuk ke 1 ya, gitu ya. Hingga kita peroleh ke sini jadinya T NA0 per V ya, CA0, K-nya juga konstan isotermal, keluar dari integral CA0 per K dx per CA0 kuadrat 1 min X kuadrat. Ini dicoret ya. CA0 nya konstan, keluar dari integral sehingga 1 per K CA0 integral dx ya 1 min X kuadrat ya. Bagaimana integral dari sini? Integral dari dx per 1 min X kuadrat nanti ketemunya adalah X 1 min X ya, hasil integralnya ini ya. Integral dari dx per 1 min X kuadrat adalah X 1 min X, sehingga dimasukkan saja. X nya tadi berapa? 0,9, K nya berapa tadi? K nya 1,5 ya, 3, CA0 nya 1,5 ya. Ini 0,9, kemudian CA0 nya adalah 1,5, K nya 3A, ini masukkan ke sini ya. 0,9, 1,9, 2, 1,5, ketemunya adalah 2 jam. Jadi waktu reaksinya atau waktu tinggalnya adalah 2 jam ya. Tapi boleh juga saudara misalnya, wah saya kesulitan Pak untuk menyelesaikan integral di persamaan ini, integral ini saya nggak bisa, ini bagaimana nggak paham ya. Ini saudara boleh juga menggunakan quick formula dari Levenspiel ya, di slide nomor 5 ya. Kita lihat slide nomor 5 ya, ini bukan nomor 5 ya, nomor 6 ya mestinya. Reaktornya apa? Reaktornya batch ya, ini berarti yang ini. Kemudian order berapa? Order 2. Nah, berarti pakai persamaan ini ya, persamaan ini. K-nya tadi adalah 3, T-nya dicari, CA0 nya 1,5, X 0,9, sama hasilnya kan ya tadi ya, bentuknya seperti ini juga ya. Kato CA0 X per 1, 0,9, 1 min 0,9. Jadi berapa itu? 9 dibagi 4,5 ya, 2 jam ya. Sama hasilnya 2 jam juga. Kalau saudara sudah tahu konsepnya, boleh aja langsung pakai persamaan ini. Oh, apa konsepnya? Reaktornya batch order 2. Sudah nanti ketemu ya. Ketemu 2 jam. Tapi ingat, 2 jam ini adalah reaksinya saja ya. Sebelum reaksi ada namanya preparasi dulu 1 jam ya. Pengisian ya. Preparation ini ada pengisian ya. Pengisian dulu, pemanasan kira-kira 1 jam, kemudian reaksinya 2 jam. 2 jam. Kemudian pengeluaran produk dan cleaning up itu total 1 jam ya. Jadi reaksi 2 jam, yang lain-lain 2 jam, totalnya 4 jam.
ada 4 jam. Jadi sudah ketemu, terjawab nomor 1 waktunya adalah 2 jam. Nah, sekarang berapa jumlah reaktor agar sekarang prosesnya adalah continue ya. Nah, kita harus membuat gambarnya biar lebih sederhana. Kita belum tahu berapa jumlah reaktornya. Kita gambar dulu reaktor pertama ya. Ini mungkin bisa kita tutup dulu. Nah, anggaplah kita belum tahu jumlah reaktornya, kita belum tahu jumlah reaktornya. Jadi caranya kita gambar dulu, kita siapkan reaktor yang pertama. Ngisi, reaktor pertama ngisi ya. Ngisinya berapa? 1 jam, persiapan pemanasan 1 jam. Oke. Setelah 1 jam preparasi, ini keran ini harus tetap ngalir kemana? Oh, berarti harus menyiapkan reaktor berikutnya, reaktor kedua. Harus disiapkan reaktor kedua. Jadi ini 1 jam ngisi selesai, pindah ke sini, reaktor berikutnya, reaktor kedua. Nah, ini ngisi lagi 1 jam. Selama dia ngisi di reaktor kedua ini, maka reaktor pertama apa? Reaktor pertama ya reaksi, langsung reaksi. Gitu ya. Jadi selama ini ngisi 1 jam, ini bereaksi selama 1 jam. Ya. Kemudian ini keran ini juga harus ngalir terus. Wah, ini tambah lagi 1 reaktor ketiga. Reaktor ketiga. Berapa lama ngisinya? Sama 1 jam. 1 jam ya. Ya selama dia ngisi di reaktor ketiga, reaktor kedua ini bereaksi. Berapa lama? 1 jam. Bagaimana dengan reaktor pertama? Reaktor pertama jadi sudah berlangsung berapa? Reaksi sudah berlangsung selama 2 jam. Gitu ya. Ini berlangsung 2 jam. Satu jam ketika ngisi reaktor kedua. Jadi reaksi yang reaktor pertama ini sudah berlangsung 2 jam. 1 jam ketika pengisian reaktor pertama, 1 jam berikutnya di pengisian reaktor yang keempat. Terus balik lagi ke pertama, belum, jangan balik ke reaktor 1 belum bisa karena ini masih reaksi, belum dibersihkan, produknya belum keluar. Oke, tambah lagi reaktor yang keempat. Ngisi 1 jam lagi. Ketika ini ngisi 1 jam, reaktor ketiga bereaksi. Ini selama ini ngisi di sini, ini bereaksi 1 jam. Ya. Kemudian reaktor kedua juga melanjutkan reaksi yang kan baru 1 jam tadi. Jadi selama ngisi di reaktor keempat, reaktor 3 bereaksi selama 1 jam, reaktor kedua bereaksi selama 2 jam, reaktor pertama ini selesai, nanti pengeluaran produk dan pencucian. Sudah selesai 1 jam, ini pencucian juga 1 jam. Oh, bisa nggak masuk ke kerannya dialirkan ke reaktor 1? Oh, sudah siap, sudah bisa. Sudah pengeluaran produk sudah selesai, pencucian sudah selesai. Itulah teman-teman. Jadi ketemunya ada berapa reaktor kita? Butuh 4 buah reaktor agar prosesnya continue. Meskipun masing-masing reaktornya adalah batch, tapi secara overall, secara keseluruhan ini adalah sistemnya adalah continue. 1 jam ngisi, lanjutkan lagi, mau balik lagi belum siap, lanjutkan lagi, balik lagi siap. Jadi ada 4 reaktor. Ini terjawab yang B, ada 4 buah reaktor. Kemudian berikutnya buatlah time schedule-nya ya, buat time schedule. Sekarang buat time schedule-nya untuk masing ada 4 buah reaktor. Ada reaktor R1, R2, R3 dan 4. Aktivitasnya apa saja? Pengisian, pemanasan dan seterusnya. Berapa lama? 1 jam. Oke, berarti kuning pengisian.
pengungsian adalah kuning, ngisi dulu. Kemudian 1 jam berikutnya setelah selesai ngisi, kerannya ngalir kemana? Oke, setelah selesai ngisi, reaktor pertama selesai, masuk ke reaktor 2 ngisi. Selama reaktor 2 ini ngisi warna kuning, reaktor 1 berlangsung reaksi. Berapa? 1 jam, warnanya biru. Selesai ngisi reaktor 2, masuk kerannya ngalir ke reaktor 3. 1 jam, sementara ini 1 jam ngisi, reaktor 2 nya bereaksi 1 jam, reaktor 1-nya sudah 2 jam, 2 kotak biru. Kemudian selesai isi reaktor 3, masuk reaktor 4. Sementara reaktor 4 ngisi, reaktor 3 bereaksi 1 jam, reaktor 2 sudah 2 jam, reaktor 1 bersih-bersih baruan, cleaning up, mengeluarkan produk. Selesai, nanti balik lagi ke reaktor 1, begitu seterusnya siklusnya. Kuningnya muter. 1, 2, 3, 4, balik lagi 1. Merahnya juga semua sama. Begitu. Ini adalah time schedule. Demikian teman-teman untuk contoh sederhana ya reaktor batch dan menentukan kebutuhan jumlah reaktornya dan schedule-nya agar secara keseluruhan overall prosesnya berlangsung secara kontinu meskipun reaktornya adalah batch. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menekan atau untuk mengoptimalkan reaktor batch. Saya kira ini dulu, kita akan lanjutkan untuk optimasi reaktor CSTR ya di part